Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana setiap malam membawa cerita yang tak bisa dijelaskan dengan logika, di mana dunia mistis dan manusia kadang saling bersinggungan, dan rahasia terdalam hati bisa menjadi pintu menuju petaka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kisah yang begitu gelap, begitu menggoda, tapi juga menakutkan hingga membuat bulu kuduk merinding. Kisah tentang cinta yang terlarang, hasrat yang tak terkendali, dan malam pertama yang seharusnya manis tapi berubah menjadi awal dari teror yang tak terduga. Cerita kita berjudul Ranjang Berdarah di Balik Cinta Terlarang. Sebuah kisah tentang seorang gadis muda terjerat dalam cinta gelap dengan pria misterius yang entah dari mana asalnya. Awalnya, hubungan itu terlihat biasa, hanya pertemuan manis dan rasa tertarik yang sulit dijelaskan. Tapi seperti kata orang tua, cinta yang lahir dari rahasia seringkali membawa kutukan. Setiap sentuhan, setiap kata manis, dan setiap tatapan mata bisa menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Bayangkan rumah tua di pinggir kota, lampu remang, pintu yang berderit sendiri, dan bayangan yang seolah mengikuti langkahmu. Bayangkan malam pertama yang seharusnya hangat, justru membawa hawa dingin dan suara-suara yang tak terdengar oleh orang biasa. Bayangkan ranjang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, berubah menjadi saksi bisu darah dan teriakan yang tak terdengar oleh dunia luar. Dalam kisah ini, kalian akan diajak menyusuri setiap jejak misteri. Dari pertemuan pertama yang memikat, rahasia yang tersembunyi di lembaran buku tua, hingga bisikan-bisikan malam yang menakutkan. Semua akan terungkap satu persatu, sampai kalian merasakan sendiri ketegangan yang dialami sang gadis. Karena di dunia mistis, kadang cinta bukanlah hal yang paling mematikan, tapi rasa penasaran dan keserakahan hati bisa membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya. Malam ini, kami mengajak kalian untuk menyelami kisah yang penuh ketegangan, kejutan, dan teror yang tak terduga. Siapkan diri kalian, jangan nyalakan lampu, karena dalam kegelapan, roh-roh penasaran bisa jadi lebih dekat dari yang kalian kira. Dan ingat, kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Cinta terlarang kadang menuntun pada petaka, dan ranjang yang seharusnya menjadi tempat aman bisa menjadi saksi bisu darah yang tak bisa dibersihkan. Jadi, duduklah, tarik selimut lebih dekat, dan bersiaplah untuk menyaksikan ranjang berdarah di balik cinta terlarang. Hanya di Nanti Malam, karena malam ini, cinta dan teror akan berjalan berdampingan, dan kalian akan tahu seberapa gelapnya rahasia yang tersembunyi di balik kata-kata manis seorang pria misterius. Aku gak pernah menyangka bakal ketemu dia di kafe kecil pinggir kota itu. Kafe yang biasa kupilih saat butuh tempat sendiri, dengan lampu temaram, aroma kopi yang pekat, dan suara musik jazz lembut yang menenangkan. Biasanya aku datang malam-malam, gini, duduk di pojokan, sambil membuka laptop atau main HP, sekadar menghabiskan waktu sebelum pulang. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Hujan turun gerimis, tipis tapi konsisten, membasahi jalanan dan membuat lampu jalanan seperti bercahaya samar di sela-sela tetesan air. Aku menatap luar jendela, melihat orang-orang berlari mencari payung atau berteduh di emperan toko. Rasanya damai, tapi juga ada kesepian yang aneh, seperti ada ruang kosong di hati yang menunggu sesuatu untuk mengisinya. Dan tiba-tiba dia masuk. Arga, namanya aku baru dengar malam itu. Tinggi, berwajah misterius, dan selalu pakai jaket hitam yang terlihat seperti menelan tubuhnya. Rambutnya agak panjang, sedikit berantakan karena basah oleh hujan, tapi justru membuatnya terlihat lebih misterius. Yang paling membuatku gak bisa lepas dari pandangan adalah matanya. Matanya dalam, gelap, tapi ada kilau aneh yang membuatmu merasa seperti dia bisa melihat langsung ke dalam pikiranmu. Setiap kali dia menatap, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, seperti ada api kecil yang membakar di dada. Dia berhenti di pintu cave, menatap sekeliling, seolah mencari sesuatu. Aku menahan napas tanpa sadar, dan kemudian pandangan kami bertemu. Senyumnya tipis, tapi ada rasa percaya diri yang dingin di sana. Sesuatu yang membuatku merasa tergoda, sekaligus takut. Aku mencoba menunduk, pura-pura fokus ke HP,
Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada sopan santun. Dia berjalan ke arahku. Aku bisa merasakan aroma parfum ringan yang entah kenapa membuat kepala pusing sekaligus hangat. "Boleh duduk?" tanya dengan suara rendah, tenang, dan sedikit serak. Seolah suara itu bukan sekadar suara manusia biasa, tapi ada sesuatu yang lebih di dalamnya. Aku cuma mengangguk, mencoba tetap tenang. Padahal jantungku sudah nggak karuan. Dia duduk, meletakkan tas kulit hitamnya di samping kursi. Suasana seketika terasa berbeda. Aku nggak tahu apakah itu karena hujan di luar, atau karena kehadirannya yang membawa energi aneh. Percakapan kami dimulai ringan. Awalnya tentang kafe, kopi, dan musik. Tapi ada hal-hal kecil yang membuatku semakin penasaran. Cara dia menatap, cara dia tertawa, cara jarinya mengetuk gelas dengan ritme yang seolah memiliki maksud tersembunyi. "Aku nggak sering datang ke sini," katanya tiba-tiba, sambil menatap jendela yang diguyur hujan. "Tapi ada sesuatu yang bikin aku pengen duduk di sini malam ini." Aku tersenyum gugup, mencoba menjawab, tapi kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan. Ada aura misterius yang membuatku ingin tahu lebih banyak, tapi juga membuatku sedikit takut. Kami mulai bicara lebih pribadi. Aku bertanya tentang pekerjaannya, tapi dia cuma tersenyum samar. "Ah, kerjaan biasa, nggak penting buat orang lain," katanya. Ada nada rahasia dalam suaranya, seolah dia menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang gak boleh orang lain tahu. Aku merasa seperti digoda, tapi juga merasa harus hati-hati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa bermakna ganda, dan aku sadar, aku mulai terperangkap dalam pesonanya. Hujan semakin deras di luar. Suara tetesan di jendela seperti irama alam yang menambah ketegangan. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di dada. Ini bukan sekadar ketertarikan biasa, tapi rasa yang lebih gelap, lebih membakar. Aku tahu ini mungkin cinta gelap, cinta yang seharusnya tidak aku biarkan masuk. Tapi aku nggak bisa menahan diri. Dia bercerita tentang kota ini, tentang sudut-sudut yang sepi, dan tempat-tempat yang biasanya tak tersentuh orang. Aku mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata. Ada cara dia bercerita yang membuat dunia di luar kafe seolah berhenti. Dan cuma ada aku dan dia. Rasanya seperti terjebak dalam waktu. Seperti malam itu hanya milik kami berdua. Aku mulai bertanya tentang dirinya, tapi dia selalu mengalihkan dengan senyuman tipis atau pertanyaan balik. "Kamu sendiri nggak takut sendirian di malam hujan?" "Kayak Genie?" tanyanya suatu ketika, menatap mataku dengan intens. Aku tersentak. Ada pertanyaan sederhana, tapi terasa menantang, seolah dia ingin melihat seberapa jauh aku berani. Aku tersenyum, pura-pura santai, tapi hatiku berdebar kencang seiring percakapan. Aku mulai menyadari ada hal-hal kecil yang gak biasa. Cara dia menatap orang lain di kafe, cara dia bergerak tanpa suara, dan beberapa hal yang terasa seperti bayangan. Aku mencoba mengabaikannya, bilang ke diri sendiri, "Ah, ini cuma imajinasiku." Tapi rasa penasaran dan ketertarikan lebih kuat daripada ketakutan. Aku tahu malam itu bakal mengubah hidupku. Meski aku belum tahu seberapa besar perubahan itu. Setelah beberapa jam, hujan mulai reda. Lampu kafe temaram, dan aroma kopi masih menggantung di udara. Arga berdiri, mengusap jaketnya yang basah, dan menatapku lagi. "Kamu mau ikut jalan sebentar? Ada tempat yang pengen aku tunjukin," katanya. Ada nada misterius dalam suaranya, dan aku tahu ini bukan ajakan biasa. Tapi rasa penasaran menang. Aku mengangguk. Di jalan kecil pinggir kafe, aku merasa dunia sepi, hanya kami berdua, suara langkah kami, dan aroma hujan basah. Arga berjalan di depan, tapi sesekali menoleh, tersenyum tipis. Aku merasakan ketegangan yang aneh. Kombinasi antara takut dan penasaran. Sesuatu memberitahuku, malam ini bukan sekadar malam biasa. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Dan aku mulai menyadari, ada sesuatu dalam dirinya yang bukan sekadar manusia biasa. Cara dia menatapku, cara dia berbicara, bahkan cara dia berjalan, semuanya berbeda. Membuatku merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak sepenuhnya nyata. Ada sensasi hangat tapi menakutkan yang terus mengikuti, seperti api kecil yang perlahan membakar hatiku. Aku tahu ini adalah cinta gelap, cinta yang salah, tapi begitu memikat. Di balik senyumannya,
Aku merasakan rahasia besar yang belum diungkap. Aku merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhku. Meski udara malam itu tidak terlalu dingin, rasanya seperti ada mata yang mengintai dari kegelapan. Sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding. Aku tahu, aku sedang berada di ambang. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Arga berhenti di sebuah jembatan kecil di tepi sungai, yang airnya mengalir tenang namun gelap. Dia menatapku. Dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Malam ini cuma awal, katanya lirih. Aku menelan ludah. Ada getaran aneh di dadaku. Kata-katanya sederhana, tapi terasa berat. Seperti pertanda akan sesuatu yang gelap dan tak terduga. Aku tahu, malam ini akan menjadi titik balik. Titik di mana hidupku akan mulai berubah. Dan aku sudah tak bisa mundur lagi. Dan disitulah aku berdiri. Di bawah lampu temaram, hujan yang baru berhenti, memandang pria yang entah bagaimana berhasil membuat hatiku terpikat sekaligus takut. Aku sadar ini adalah pertemuan yang mengguncang, yang akan menjadi awal dari kisah cinta gelap, yang penuh rahasia, misteri, dan mungkin petaka. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan pertama kami di kafe itu. Waktu terasa berjalan lebih cepat setiap kali aku memikirkan Arga. Rasanya seperti ada magnet yang menarikku ke arahnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Kami sering ketemu kadang di cafe, kadang berjalan-jalan di jalanan, sepi malam hari, dan bahkan kadang di geng-geng kecil yang gelap, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Rasanya salah, sangat salah, karena aku punya pacar lama. Seseorang yang selama ini selalu ada di sisiku. Tapi hatiku entah kenapa seakan menolak semua akal sehat yang kukenal. Arga membuatku merasa hidup, membuatku merasa ada sesuatu yang sebelumnya hilang, sesuatu yang menggelora di dalam dada, dan itu menakutkan sekaligus memikat. Setiap kali kami bertemu, ada hal-hal kecil yang selalu membuatku terpesona. Cara dia menatapku, meski hanya sekilas, membuat jantungku berdegup lebih kencang. Cara dia tersenyum, tipis tapi penuh misteri. Seperti dia menyimpan rahasia yang hanya bisa aku rasakan tapi tidak pernah aku ketahui sepenuhnya. Don setiap kali dia bicara, kata-katanya terasa ringan, tapi seperti menanam sesuatu yang halus di pikiranku. Sesuatu yang membuatku terus memikirkannya, bahkan setelah kami berpisah. Suatu malam, hujan turun lagi. Deras kali ini, seperti ingin membersihkan seluruh kota dari hiruk pikuk yang ada. Aku sedang duduk di kafe langgananku, meminum kopi panas sambil menatap keluar jendela, menunggu keajaiban kecil yang selalu aku harapkan. Dan, seperti sudah menjadi takdir, Arga muncul. Basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, jaket hitamnya basah kuyup juga, tapi entah kenapa itu justru membuatnya terlihat lebih menawan, lebih misterius. Dia mendekat dan tersenyum. Mau ikut aku sebentar? Aku pengen tunjukin sesuatu, katanya. Aku menelan ludah. Ada nada ajakan yang lembut, tapi penuh makna tersembunyi dalam suaranya. Aku ragu, tentu saja. Rasa takut bercampur dengan penasaran. Ke rumahmu? Tanyaku hati-hati. Mencoba terdengar santai, meski jantungku sudah tak karuan. Dia mengangguk. Senyumnya tipis, tapi matanya tetap intens menatapku siala menunggu keputusan yang akan menentukan nasib malam itu. Aku merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang salah, tapi rasanya aku tak bisa menolak. Rumahnya ternyata sebuah rumah tua di pinggir kota. Bangunannya tinggi, berlapis cat yang mulai mengelupas, dan jendela-jendelanya besar tapi kusam. Ada aura seram yang membuat bulu kuduku berdiri, tapi di sisi lain ada daya tarik yang membuatku penasaran. Arga membuka pintu dan tersenyum. "Cenah, nggak ada siapa-siapa di sini," katanya sambil menepuk bahuku dengan lembut. Aku mencoba tersenyum balik, tapi rasa takut masih ada, bersembunyi di ujung kepalaku. Begitu masuk, suasana rumah itu terasa dingin, walaupun lampu-lampu temaram di dalam rumah sudah menyala. Bau kayu tua dan debu menempel di udara, memberikan kesan bahwa rumah itu sudah lama ditinggalkan, tapi masih hidup oleh sesuatu yang tak terlihat. Arga mengajakku duduk di ruang tengah yang berkarpet usang, sofa yang agak sobek, dan meja kayu besar di tengah ruangan. Ada sensasi aneh di udara, hangat tapi sekaligus tegang, seolah rumah itu sendiri menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Dia menyalakan lilin kecil di atas meja, membuat cahaya lembut menari di dinding. Bayangan kami tampak panjang dan bergoyang,
mengikuti gerakan api. Arga menatapku, dan aku merasakan tatapan itu seperti menembus seluruh tubuhku, sampai ke tulang-tulang. "Aku senang kamu mau datang," katanya lirih. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku menoleh, merasakan jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Ada sesuatu dalam kotek Tania yang membuatku merasa aman, tapi juga was-was. Kami mulai berbicara, tapi kali ini lebih pribadi. Tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang hal-hal yang biasanya tak pernah kuceritakan pada orang lain. Arga mendengarkan dengan seksama, kadang mengangguk, kadang tersenyum tipis. Ada rasa nyaman yang aneh, tapi di balik itu ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Sesekali aku melihat bayangan di sudut ruangan bergerak cepat, tapi begitu aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah, mencoba berpikir rasional, tapi hatiku mengatakan sebaliknya. Suasana semakin intens ketika Arga duduk lebih dekat. Tangannya nyaris menyentuh tanganku, tapi berhenti di udara, membuatku merasa seperti ada tarikan magnet yang tak terlihat. Aku merasakan hawa panas dan dingin bergantian, seperti tubuhku bereaksi terhadap sesuatu yang mistis. "Aku senang kalau kamu ada di sini," katanya sambil tersenyum samar. Aku menelan ludah lagi, menatap matanya yang gelap, dan merasakan ada sesuatu yang tak bisa aku pahami sepenuhnya. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar ketertarikan biasa. Ini cinta yang salah, cinta yang terlarang. Tapi begitu memikat, hati kesit berteriak, "Iki ora becik, ini tidak baik." Tapi tubuh dan pikiranku seakan disihir, mengikuti setiap gerakannya, setiap kata-katanya. Rasa takut bercampur dengan gairah, menciptakan sensasi yang aneh, tapi membuatku ingin lebih dekat dengannya. Malam itu, tanpa sadar, kami duduk berdua di sofa tua. Tangan kami nyaris bersentuhan. Ada getaran yang aneh, sesuatu yang lebih dari sekadar sentuhan manusia. Aku merasakan kehangatan yang aneh, tapi juga hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menatapnya, dan dia menatapku balik. Ada senyum tipis yang seakan mengatakan, "Aku tahu kamu merasa hal yang sama, dan aku menunggumu." Kami berbicara sampai larut malam. Cerita tentang masa lalu, tentang rahasia, tentang hal-hal yang tak pernah diceritakan orang lain. Semuanya keluar begitu saja, dan di tengah percakapan, aku mulai merasa seolah dunia luar tak ada lagi. Hanya ada aku dan dia, di ruangan tua yang remang, diterangi lilin kecil, dengan bayangan yang menari di dinding, dan udara yang berat tapi hangat. Saat itu, aku sadar sesuatu. Malam ini adalah malam pertama kami benar-benar dekat, bukan sekadar secara fisik, tapi juga secara batin. Ada sensasi aneh, hangat tapi menegangkan. Seperti api yang menyala tapi juga bisa membakar. Aku nggak sadar bahwa malam itu akan menjadi awal petaka. Awal dari sesuatu yang lebih gelap daripada cinta gelap biasa. Arga berdiri, berjalan ke jendela, menatap hujan yang baru berhenti. Aku mengikuti dengan pandangan, dan dia berbisik, "Aku seneng kalau kamu percaya sama aku." Ada nada misterius dalam suaranya, sesuatu yang membuatku merinding, tapi juga membuatku ingin mendekat. Aku tahu malam itu adalah awal dari sebuah cerita yang tak bisa aku kendalikan. Di akhir malam, saat aku pulang, hujan sudah reda sepenuhnya, tapi rasa dingin masih membekas di tubuhku, dan rasa penasaran serta ketertarikan ke Arga semakin membara. Aku sadar, ini bukan sekadar hubungan biasa. Ini cinta gelap yang terlarang, yang akan menarikku ke dalam dunia yang lebih misterius dan mungkin berbahaya. Dan ketika aku menutup pintu rumahku malam itu, aku menatap ke langit yang mulai terang, menyadari satu hal, aku sudah tak bisa mundur. Arga telah berhasil membuka pintu hatiku, dan malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan menguji segala akal sehat, kepercayaan, dan rasa takutku. Aku tahu, malam ini adalah awal dari cinta terlarang yang akan membawa petaka. Sejak malam itu, hidupku perlahan mulai terasa berbeda. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan, sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu hadir. Saat aku memikirkan Arga, rasanya ada sensasi hangat yang bercampur dengan ketakutan aneh yang sulit dijelaskan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah aku pedulikan. Jam dinding di rumahnya, yang biasanya berdetak tenang, kini sering berhenti sendiri di tengah malam.
meninggalkan sunyi yang begitu pekat sehingga detak jantungku terdengar lebih keras. Kadang pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi keras, seperti ada tangan tak terlihat yang menampar kayu tua itu, atau mungkin hanya angin yang bergerak dengan cara yang aneh. Tapi rasanya bukan angin. Aku mulai merasakan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut mataku. Selalu muncul ketika aku menoleh ke arah tertentu, tapi begitu aku benar-benar melihat, tak ada apa-apa. Suatu malam, aku berdiri di ruang tamu, menatap lilin yang menyala, ketika tiba-tiba bayangan di pojok ruangan bergeser. Cepat sekali, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk bergerak lebih dekat. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Aku bilang ke diri sendiri, iki mong, omah tua, mungkin cuma angin. Tapi jantungku tetap berdegup kencang, dan bulu kuduku berdiri. Meski takut, rasa penasaran dan cinta gelapku ke Arga lebih kuat. Ada magnet aneh yang menarikku ke arahnya, membuatku sulit menghindar. Meski naluri mengatakan agar menjauh. Setiap kali aku berpikir untuk mundur, pikiranku selalu kembali ke wajah misterius Arga. Ke senyumnya yang tipis, ke tatapannya yang bisa menembus seluruh hatiku. Rasanya seperti aku terperangkap dalam lingkaran tak terlihat. Cinta yang salah tapi begitu memikat. Suatu malam, saat aku berada di rumahnya, aku memutuskan untuk memberanikan diri, menjelajahi ruang yang belum pernah aku datangi. Lemari basah di ruang belajar menarik perhatianku. Terbuat dari kayu tua, dengan ukiran rumit yang seakan menceritakan cerita lama, seperti rahasia yang ingin disembunyikan. Aku membuka pintunya perlahan, dan di dalamnya tersembunyi sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah retak dan kusam. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Debu beterbangan membuatku bersin beberapa kali. Halaman-halamannya berwarna kuning, tua, penuh simbol aneh, gambar-gambar yang sulit dimengerti, dan tulisan tangan yang berputar-putar seperti mantra. Ada diagram lingkaran dengan simbol yang menyerupai mata, bintang, dan bentuk yang membuat kepala pusing saat dipandang terlalu lama. Saat aku membalik halaman, aku merasakan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Seperti ada makhluk tak terlihat yang ikut menatapku dari balik kegelapan. Aku menunduk lagi ke halaman buku itu, dan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ada kata-kata yang seakan bergerak sendiri, huruf-huruf yang kadang tampak seperti tersenyum, kadang seperti menatapku. Aku terengah, mencoba mengatur napas, tapi rasa takut bercampur dengan rasa penasaran yang makin besar. Buku itu seolah memanggilku untuk membaca lebih dalam, tapi hati kecilku berteriak, "Hati-hati, iki ora becik, hati-hati, ini tidak baik." Tiba-tiba, Arga muncul di belakangku, tanpa suara, membuatku hampir terjatuh kaget. Kamu nemuin buku itu ya?" katanya. Suaranya lembut, tapi ada nada yang sulit dimengerti. Aku menendak, menahan rasa takut. "Ya, cuma iseng lihat," jawabku pelan. Dia tersenyum tipis, mengangguk, tapi matanya tetap intens menatapku. Itu cuma koleksi lama," katanya santai. Tapi ada sesuatu dalam cara dia berkata yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku tahu, itu bukan sekadar koleksi lama biasa. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Kadang, aku merasa seolah ruangan menjadi hidup saat Arga pergi sebentar. Lampu temaram yang menyala, kadang berkedip sendiri bayangkan yang bergerak di dinding, walau tak ada siapa-siapa. Suara langkah ringan yang terdengar di lantai atas saat aku sendirian. Aku mulai takut. Aku mencoba membicarakannya dengan diriku sendiri, mencoba menenangkan pikiran. Mungkin cuma imajinasimu, mungkin cuma efek rumah tua. Tapi instingku terus memperingatkan, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rumah tua atau imajinasi. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tak pernah kucatat. Piring yang biasanya di lemari bergeser sendiri, kaca yang retak di dinding, kadang memantulkan bayangan yang aneh. Suara-suara kecil di malam hari yang terdengar seperti bisikan samar. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang menang. Dan setiap kali aku menatap Arga, aku merasa ada koneksi yang aneh, sesuatu yang lebih dari sekadar cinta manusia biasa. Suatu malam, aku mencoba tidur di sofa ruang tamu sambil menunggu Arga pulang dari urusan malamnya. Tapi tidur tak pernah datang. Suara ketukan halus di jendela, suara gerakan di lantai atas, dan bisikan yang hampir terdengar membuatku terus terjaga.
Aku mencoba mengabaikan semuanya, tapi perasaan takut bercampur penasaran terlalu kuat. Aku bertanya-tanya, apakah ini efek dari rumah tua itu? Atau apakah Arga sendiri memiliki rahasia yang lebih gelap daripada yang bisa aku bayangkan? Aku juga mulai melihat perubahan kecil pada Arga. Kadang, saat dia menatapku, matanya seperti berbeda. Ada kilau aneh yang membuatku merasa seperti ia bisa melihat isi hatiku, bukan hanya pikiranku. Suatu kali, aku menangkapnya berbicara sendiri dalam bahasa yang tak ku mengerti, lirih dan cepat. Seperti mantra, aku menelan ludah, menatapnya, tapi dia tersenyum tipis dan berkata, "Gak usah pikirin, cuma hal kecil aja." Tapi aku tahu, ada yang salah. Beberapa minggu berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin meningkat. Jam dinding berhenti total pada waktu tertentu. Pintu terbuka sendiri walau angin hampir tak terasa. Dan bayangan-bayangan yang awalnya samar kini kadang bergerak jelas di mataku. Suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Sosok hitam, tinggi dan ramping, berdiri di sudut ruang belajar, menatapku dari balik bayangan. Aku membeku, jantung berdegup kencang. Tapi saat aku menoleh, sosok itu menghilang begitu saja. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tak bisa berhenti mendekat pada Arga. Ada magnet yang menarikku, seperti cinta yang salah, tapi terlalu kuat untuk dihindari. Aku merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang gelap. Tahu kalau jatuh berarti petaka, tapi kaki ini tetap melangkah maju, tak bisa berhenti. Dan buku tua itu, yang pertama kali aku temukan, kini semakin terasa penting. Setiap kali aku membukanya, seolah ada pesan yang disembunyikan untukku. Simbol-simbol yang perlahan mulai ku mengerti, tapi masih samar. Aku merasa, buku itu bukan sekadar koleksi lama, tapi kunci dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin terkait langsung dengan Arga. Aku mencoba berbicara padanya, tapi Arga selalu mengalihkan pembicaraan dengan senyum tipis dan kata-kata lembut. Ada rasa misterius yang membuatku tidak berani menekan terlalu jauh, sekaligus membuatku semakin penasaran. Hati kecilku berbisik, "Iki luwih saka tresna biasa. Ini lebih dari cinta biasa." Malam itu, saat aku pulang, aku menatap rumahnya dari jalan, lampu remang-remang, bayangan panjang di jendela, dan rasa dingin yang aneh menusuk tulang. Aku tahu, tanda-tanda aneh itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang berhubungan dengan Arga dan buku tua itu, sesuatu yang akan segera mengubah hidupku selamanya. Aku menutup pintu rumahku malam itu dengan hati berdebar, menatap langit malam yang pekat, sadar bahwa aku baru saja melangkah lebih dalam ke dunia yang gelap, dunia di mana cinta terlarang dan hal-hal mistis. Aku tahu, tanda-tanda aneh itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih menakutkan, sesuatu yang akan menghantuiku, hingga aku tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Malam itu, aku dan Arga memutuskan untuk menghabiskan malam. Hati kecilku bergetar, campur aduk antara rasa takut, penasaran, dan rasa yang tak bisa dijelaskan. Setelah beberapa minggu, rasa penasaran itu telah menjadi magnet yang tak tertahankan. Meski akal sehatku terus berteriak agar aku menjauh, tubuhku tetap bergerak mengikuti langkahnya, seolah ada kekuatan yang menarikku ke arahnya. Saat kami masuk ke kamar yang remang, ada bau kayu tua dan aroma lilin yang samar, membuat udara terasa berat namun anehnya hangat. Lampu-lampu di kamar sudah mati. Hanya cahaya lilin yang menari di dinding. Bayangan yang dihasilkan tampak seperti menari sendiri, memanjang dan menyusut mengikuti gerakan api. Aku menatap Arga yang duduk di tepi ranjang, wajahnya setengah tersenyum, setengah serius. Ada sesuatu dalam matanya yang membuat bulu kuduku berdiri. Sesekali aku merasakan hawa dingin menusuk, padahal aku duduk dekat dengan Arga. Rasanya aneh, hangat tapi dingin sekaligus. Seperti berada di antara dunia nyata dan sesuatu yang lain. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Aku menunduk, mencoba mengalihkan pandangan dari bayangan di pojok kamar yang seakan bergerak-gerak sendiri. Aku menelan ludah, merasakan detak jantungku semakin kencang. Hawa malam itu terasa berat, bukan hanya karena udara, tapi karena sesuatu yang menunggu di balik kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara lembut,
hampir seperti bisikan, tapi membuat darahku membeku. Dia milikku. Suara itu bergetar di telingaku, lembut tapi menakutkan, seolah datang dari sudut gelap yang paling dalam. Aku terkejut, hampir melompat dari tempat duduk. Mataku main kari-kari sumber suara, tapi kamar itu kosong. Arga hanya tersenyum tipis. Matanya berbeda dari biasanya. Ada kilau aneh yang membuatku merinding. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya, tapi dia hanya berkata dengan suara lembut, "Tenang, jangan takut." Namun, aku tahu ini bukan kata-kata biasa. Ada sesuatu yang salah. Ada energi yang berbeda dari Arga malam itu. Sesuatu yang membuatku merasa seperti aku bukan satu Satania yang hadir di kamar itu. Aku mencoba menenangkan diri, menutup mata sebentar, tapi bayangan di pojok kamar seolah menari lebih dekat, lebih hidup. Aku membuka mata, dan bayangan itu tetap di sana, seperti menunggu sesuatu. Aku tidak tidur malam itu. Setiap detik terasa panjang. Aku mendengar langkah di lantai kayu atas, suara nafas yang berat, tapi ketika aku menoleh tak keida siapa pun. Kadang aku mendengar suara-suara halus, seperti bisikan yang menembus telinga, tapi tak ada asalnya. Suasana menjadi semakin menekan, membuatku merasa seperti ada mata yang menatap dari balik kegelapan. Aku mencoba fokus pada Arga, mencoba mengingat bahwa aku di sini bersamanya, tapi rasa takut itu sulit dihalau. Aku memandang ranjang, dan sesuatu membuatku menahan napas. Ada bercak merah tipis di spray, seperti darah, tapi tak ada yang terluka. Rasanya aneh, tak masuk akal, tapi mataku tidak menipu. Aku menelan ludah, menatap Arga yang masih duduk tenang. Dia menatapku balik dan senyumnya tetap samar, tapi ada aura dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku merasakan hawa aneh menyelimuti tubuhku, seperti ada energi yang tidak terlihat di sekitar kami. Napasku mulai berat, dan aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Bayangan di pojok kamar tampak bergerak lebih nyata, dan aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi kami. Aku menelan ludah lagi, mencoba menguatkan diri, tapi rasa penasaran membuatku tetap di situ. Tak bisa lari meski hati kecilku berteriak agar pergi. Arga tiba-tiba berdiri dan mendekatiku. Tangannya hampir menyentuh lenganku, tapi dia berhenti di udara, hanya menatapku. "Tenang, aku di sini," katanya lirih. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa aman, sekaligus takut. Aku menatap matanya, mencoba memahami apa tapi matanya malam itu berbeda. Lebih gelap, lebih dalam, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bayangan di pojok kamar itu semakin jelas. Kadang aku bisa melihat bentuknya seperti sosok manusia, tinggi dan ramping. Berdiri dia menatap kami dari kejauhan. Setiap kali aku menoleh, sosok itu menghilang. Tapi aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk, seperti menembus pikiranku. Aku menelan ludah lagi, mencoba bernapas pelan, tapi hawa dingin itu semakin terasa menusuk tulang. Aku mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Dia milikku." Suara itu terdengar di telingaku, lembut tapi penuh ancaman. Aku menoleh ke Arga, tapi dia tersenyum tipis dan berkata, "Tenang, nggak apa-apa." Namun ada sesuatu yang membuatku ragu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku merasa malam itu bukan sekadar malam pertama kami bersama, tapi awal dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bisa membahayakan kami berdua. Saat malam semakin larut, aku mencoba menutup mata, berharap bisa tidur, tapi suara langkah, bisikan, dan bayangan yang bergerak membuatku tak bisa tenang. Aku merasakan tanggan-tanggan dingin yang seakan menyentuh pundakku, tapi ketika aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Napasku mulai berat, dan aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Yang nyata, di tengah malam, Arga bergerak ke arah lemari tua yang sebelumnya aku lihat. Tangannya menyentuh buku tua itu, membukanya perlahan. Halaman-halaman bergerak sendiri seperti disentuh angin. Simbol-simbol aneh tampak hidup, dan udara di sekitar kami semakin berat. Aku menatap buku itu dengan ketakutan tapi juga penasaran. Ada sesuatu yang memanggilku dari halaman-halaman itu. Sesuatu yang membuatku merasa malam itu akan menjadi awal dari petaka yang tak bisa kuhindari. Aku berbisik pelan, mencoba menyadarkan diriku sendiri. "Iki ora becik. Aku kudu ngati-hati. Ini tidak baik."
Aku harus hati-hati, tapi rasa penasaran terlalu kuat. Aku tahu, aku berada di ambang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cinta gelap. Aku berada di ambang dunia yang tak bisa dijelaskan, di mana manusia dan roh-roh tak terlihat bisa bersinggungan. Ranjang di tengah kamar, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti saksi bisu dari semua yang terjadi. Merah di spray masih terlihat samar. Bayangan di pojok kamar bergerak mengikuti, dan suara bisikan tak berhenti di telingaku. Arga duduk di sampingku, tangannya nyaris menyentuh tanganku. Tapi aku merasakan ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Ada energi yang berbeda, sesuatu yang menahan kami dari menyatu sepenuhnya. Sesuatu yang membuat malam itu terasa begitu menegangkan. Aku mencoba mengingat kembali kata-kata Arga ketika pertama kali aku memasuki rumahnya. Tenang, nggak ada siapa-siapa di sini. Tapi malam itu aku tahu, ada sesuatu yang hadir, sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang mengawasi dan menunggu. Aku menatapnya, menelan ludah, dan berusaha menenangkan diri. Tapi malam itu terasa tak berujung. Ketika jam menunjukkan dini hari, aku merasa tubuhku lelah. Tapi pikiran tetap terjaga. Bayangan di pojok kamar semakin jelas, seperti menunggu sesuatu untuk bergerak lebih dekat. Suara bisikan semakin sering terdengar, seperti kata-kata yang ingin ku ketahui, tapi tak bisa aku pahami sepenuhnya. Napasku berat, dan aku merasakan tubuhku seperti ditarik-tarik oleh energi tak terlihat. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sofa, menatap Arga, menatap bayangan, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu, malam pertama itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang gelap, sesuatu yang akan menguji cintaku, keberanianku, dan naluriku. Aku tahu, malam itu adalah awal dari petaka yang mungkin akan menghantuiku selamanya. Dan ketika fajar mulai muncul di ufuk timur, cahaya lembut yang menyingkirkan bayangan malam, aku sadar satu hal. Malam itu telah mengubah segalanya. Aku telah melangkah terlalu jauh, masuk ke dalam dunia Arga, dunia yang penuh misteri, horor, dan cinta terlarang yang bisa membakar atau menghancurkan siapa saja yang berani mencintainya. Aku menutup mata sejenak, menahan napas, dan menyadari bahwa malam pertama yang mengerikan itu hanyalah permulaan dari perjalanan yang jauh lebih menakutkan, yang belum ku tahu ujungnya. Keesokan harinya, aku bangun dengan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Kepala masih berat, tubuh lelah, dan pikiran penuh bayangan malam sebelumnya. Aku duduk di meja makan sendirian, menyesap kopi yang hampir dingin, sambil mencoba memahami apa yang terjadi. Semua yang kulalui bersama Arga terasa nyata, tapi ada rasa takut yang terus menghantui. Bayangan di pojok kamar, suara bisikan, bercak merah di ranjang, semua itu menempel di pikiranku, membuatku merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku mencoba cerita pada teman dekatku. Aku membuka pesan grup, menulis panjang lebar, menceritakan tentang malam pertama di rumah Arga, buku tua yang aku temukan, bayangan yang bergerak, dan suara-suara aneh. Tapi respon mereka membuatku terpana dan sedikit kesal. Kamu stres aja. Mungkin terlalu kepikiran sama pacarmu baru itu, kata salah satu teman. Yang lain menimpali, serius deh, ini cuma imajinasi kamu. Jangan dibawa serius amat. Aku menelan ludah, merasa frustasi, tapi aku tahu sendiri apa yang kualami. Ini bukan sekadar hayalan, rasanya terlalu nyata untuk dianggap main-main. Bisa menerima jawaban mereka, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah tua Arga. Aku duduk di depan laptop, mengetik alamatnya, dan mencari informasi sebanyak mungkin. Semakin aku menggali, semakin aku merasakan hawa dingin di tubuhku. Ada kabar buruk yang membuat jantungku berdegup kencang. Rumah itu dulunya milik seorang pria yang bunuh diri karena cintanya ditolak. Konon, sebelum bunuh diri, pria itu menuliskan kata-kata terakhirnya di dinding kamar, memohon agar cintanya tetap diingat, dan bersumpah bahwa siapapun yang jatuh cinta di rumah itu akan diikuti roh dendamnya. Aku menelan ludah. Semua kejadian semalam tiba-tiba terasa lebih masuk akal, tapi lebih menakutkan. Bayangan di pojok kamar, bisikan dia milikku, bercak merah tipis di ranjang, semua seperti peringatan. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu aku sedang berada dalam sesuatu yang lebih besar,
daripada sekadar hubungan cinta gelap. Ini bukan hanya tentang Arga dan aku, tapi tentang kutukan yang sudah menunggu. Menunggu siapa saja yang terlalu dekat dengan rumah itu. Sejak saat itu, Arga berubah. Awalnya, dia masih sama seperti biasanya, misterius tapi hangat. Tapi matanya kadang kosong, menatap jauh ke ruang yang seakan tak ada. Senyumannya dingin, tak lagi seperti senyum tipis yang memikatku. Ada aura berbeda yang muncul di sekelilingnya. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi terasa nyata. Aku merasakan getaran dingin setiap kali berada di dekatnya. Dan hawa malam terasa semakin berat. Rasa cintaku padanya tetap ada, tapi rasa takut juga tumbuh bercampur dengan penasaran yang berbahaya. Suatu sore, aku memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Berpura-pura santai, tapi hatiku penuh kecemasan. Begitu aku masuk, aku langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu temaram masih menyala, bayangan di pojok kamar terlihat lebih tegas, dan suara langkahku terdengar seperti berbalik di dalam rumah yang sepi. Aku menatap Arga, yang duduk di tepi sofa, menatap kosong ke arah jendela. Aku mendekat, mencoba bersikap normal, tapi aku merasakan sesuatu yang menahanku, seperti energi gelap yang tak terlihat mengitari kami. Arga, kamu kenapa? Tanyaku pelan. Suaraku terdengar nyaring di dalam ruang yang sepi. Dia menoleh perlahan, menatapku dengan mata kosong itu, dan tersenyum tipis, tapi dingin. Tenang, aku baik-baik saja, jawabnya. Tapi aku tahu itu bohong. Ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Sesuatu yang bukan manusia biasa. Aku menelan ludah, menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Hari demi hari, tanda-tanda petaka semakin jelas. Buku tua itu semakin sering kubuka, mencoba mencari petunjuk. Simbol-simbol di halaman-halamannya seolah hidup, bergerak sedikit ketika aku menatap terlalu lama. Ada diagram lingkaran yang mirip dengan mata, bintang-bintang dan huruf-huruf yang berputar seperti mantra. Aku bisa merasakan energi gelap dari buku itu, seperti ada roh yang menunggu di dalamnya. Kadang, aku merasa seperti ada tangan yang menyentuh pundakku dari belakang. Tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Aku mulai mengalami mimpi buruk yang intens. Dalam tidurku, aku selalu kembali ke rumah Arga, berjalan di lorong gelap, melihat bayangan yang mengikuti setiap langkahku. Suara bisikan semakin jelas. Kadang terdengar seperti namaku disebut, kadang seperti ancaman samar. Dia milikku. Jangan pergi, jangan tinggalkan. Aku terbangun dengan keringat dingin, napas berat, dan jantung berdegup cepat. Kedang, bercak merah muncul lagi di spray ranjang, kadang di lantai. Walau aku yakin tak ada yang terluka, suatu malam aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Aku berdiri di kamar Arga, menatap bayangan di sudut yang bergerak, dan sosok tinggi hitam muncul, seperti manusia, tapi tak sepenuhnya. Sosok itu menatapku, dan aku bisa merasakan tatapannya menembus seluruh tubuhku, menusuk hingga ke tulang. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku kaku. Arga berdiri di belakangku, menatap sosok itu tanpa takut, dan senyumnya tetap tipis, tapi aura dingin itu menular. Aku mulai sadar, cinta gelapku kepada Arga bukan hanya soal hubungan manusia biasa. Aku jatuh cinta pada seseorang yang hidup di antara dunia nyata dan dunia roh. Seseorang yang terkait langsung dengan kutukan rumah tua. Itu, setiap kali aku mencoba mundur, ada energi yang menarikku kembali. Setiap kali aku mencoba menenangkan diri, bayangan dan bisikan itu muncul lagi. Aku seperti berada di lingkaran tak terlihat yang semakin menjerat. Dan aku tahu, jika aku tidak berhati-hati, aku bisa terseret lebih dalam, ke dalam dunia yang mungkin tidak bisa kulalui selamat. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Arga sendiri, riwayat keluarganya, masa lalunya, bahkan teman-temannya. Tapi setiap kali aku bertanya atau mencoba menelusuri, ada tembok tak terlihat yang menahanku. Semua orang seolah menolak membicarakan dia atau menjawab dengan cara samar yang membuatku semakin penasaran. Aku menyadari, Arga bukan sekadar manusia biasa. Ada rahasia besar yang disembunyikan, rahasia yang terkait dengan roh dendam pria yang dulu bunuh diri di rumah itu. Aku mulai menulis catatan sendiri, mencatat setiap kejadian aneh, setiap perubahan sikap Arga, setiap bisikan dan bayangan yang kulihat.
Setiap malam aku membuka buku tua itu lagi, mencoba memahami simbol dan mantra yang tertulis. Aku merasakan energi yang berbeda dari biasanya. Kadang panas di tangan, kadang dingin menusuk tulang. Aku tahu, buku itu bukan sekadar buku tua biasa, tapi kunci dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mengikat Arga, rumahnya, dan mungkin aku sendiri. Suatu malam, saat aku kembali ke rumahnya, aku melihat Arga menatap jendela dengan tatapan kosong. Aku mendekat, mencoba berbicara, tapi dia tidak menjawab. Suara bisikan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dia milikku, jangan lepaskan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku gemetar. Aku tahu, malam itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu adalah awal dari petaka yang lebih nyata, lebih mengerikan, dan lebih dekat dari yang bisa kubayangkan. Aku menatap Arga, dan matanya yang kosong itu menatapku balik. Senyumannya tipis, tapi dingin, berbeda dari sebelumnya. Aku sadar, cinta gelapku bukan hanya soal hubungan, bukan hanya soal rahasia dan perasaan, tapi tentang kutukan yang menunggu, tentang roh dendam yang siap muncul kapan saja, dan tentang malam-malam yang akan membuatku mempertanyakan kenyataan dan keselamatanku sendiri. Dan ketika aku pulang malam itu, menutup pintu rumahku, aku tahu satu hal, aku telah melangkah terlalu jauh. Aku telah jatuh cinta pada seseorang yang hidup di antara dunia manusia dan dunia roh. Dan rumah tua itu adalah pintu menuju petaka yang menunggu untuk terbuka sepenuhnya. Aku menatap langit malam, hawa dingin menyelimuti tubuhku dan aku sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Petaka mulai terbuka, dan aku sudah tak bisa mundur lagi. Malam itu, aku berada di rumah Arga lagi, sendirian, walaupun seharusnya aku merasa nyaman, karena biasanya kehadirannya membuat semua terasa aman. Tapi malam itu berbeda. Arga pergi sebentar untuk urusan yang katanya penting, meninggalkanku sendirian. Di rumah tua yang remang-remang, lampu temaram menyala, tapi tiba-tiba mati sendiri, meninggalkan ruangan dalam gelap yang pekat. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi hawa dingin langsung menusuk tulang belakang. Aku berdiri di tengah ruang tamu, merasakan ketegangan yang semakin menumpuk. Setiap langkah kakiku terdengar keras, memantul di dinding kayu yang usang. Suara angin dari jendela yang sedikit terbuka terdengar seperti bisikan halus, membuat bulu kudukku berdiri. Aku mencoba mengingat kata-kata Arga sebelumnya. Tenang, gak ada siapa-siapa di sini. Tapi suara itu kini terdengar jauh, seperti diucapkan di dunia lain, bukan dunia nyata. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari lantai atas. Jantungku berdegup kencang. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, sambil menahan napas. Setiap naluri dalam diriku berteriak agar lari. Tapi rasa penasaran atau mungkin ketakutan yang ingin kutatap langsung, membuat kakiku bergerak ke tangga. Tangga tua itu berderit setiap kali aku menginjaknya. Suara kayu yang tua semakin menambah ketegangan di udara malam itu. Sesampainya di lantai atas, aku merasakan hawa semakin dingin dan ruangan terasa berat. Ada aroma aneh, seperti campuran tanah basah dan kayu tua yang menusuk hidungku. Aku membuka pintu kamar Arga perlahan, dan apa yang kulihat membuatku terdiam, hampir pingsan. Di ranjang, tubuh Arga terlihat tertelungkup, tapi ada sosok hitam yang menutupi wajahnya. Sosok itu tinggi, ramping, dan aura gelapnya begitu pekat, hingga aku merasa tubuhku seperti tersedot ke arah bayangan itu. Aku menelan ludah, napasku terhenti. Sejenak, sosok itu menatapku. Matanya atau apapun yang dianggap mata berkilau samar, penuh dendam dan kepemilikan. Aku bisa mendengar bisikannya, lembut tapi mengerikan. Dia milikku. Suara itu seperti menembus kepalaku, menggetarkan seluruh tubuhku. Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Hanya napas tersengal yang terdengar. Rasanya seperti aku terjebak di dunia yang tak bisa kujelaskan, di mana waktu berhenti dan hanya ketakutan yang berkuasa. Aku mencoba mundur, tapi tubuhku terasa berat, seperti ditarik oleh energi tak terlihat. Lantai kayu di bawah kakiku terasa panas sekaligus dingin, membuatku kehilangan keseimbangan. Aku jatuh terduduk, menatap sosok hitam itu yang perlahan bergerak mendekatiku. Setiap gerakan sosok itu begitu pelan tapi pasti, seperti tarian kematian yang tak bisa dihentikan. Napas semakin berat, dan bulu kudukku berdiri seluruhnya.
Aku bisa merasakan hawa kutukan yang menyelimuti rumah itu, menyelimuti Arga, dan sekarang mulai merambah ke diriku. Aku berbisik, hampir menangis, "Arga, ini apa?" Tapi yang kudengar hanya bisikan gelap itu, mengulang kata-katanya. "Dia milikku." Selemat, suaranya terdengar semakin dekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tubuhku gemetar, dan aku tahu ini bukan sekadar halusinasi. Ini kutukan rumah tua itu. Aku bisa merasakan energi gelap yang menempel pada rumah, pada Arga, dan kini mulai menempel padaku. Aku mencoba bangkit dan lari, tapi pintu kamar terkunci sendiri. Aku meninju dan menarik gagang pintu, tapi seperti ada tangan tak terlihat yang menahan, mencegahku keluar. Nafasku semakin berat, jantung berdegup kencang, dan aku merasakan tubuhku seperti ditarik-tarik, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Aku menjerit, suara serak keluar dari tenggorokan, tapi tak ada yang mendengar. Rumah itu sunyi, hanya diisi oleh bisikan lembut yang menakutkan, dan lengka-lengka berat yang entah dari mana. Aku menoleh keranjang lagi, dan sosok hitam itu bergerak sedikit, menunduk seolah menatapku lebih intens. Tubuh Arga tetap tertelungkup, tak bergerak. Tapi aku tahu dia tidak benar-benar sendiri. Ada sesuatu yang memanfaatkan tubuhnya sebagai medium, dan aku merasa bahwa aku bisa menjadi target berikutnya jika aku tidak segera keluar dari sana. Hawa dingin semakin pekat, merayap ke seluruh tubuhku, dan aku merasa hampir kehilangan kesadaran. Dalam kepanikan, aku mencoba mencari jalan lain. Ada jendela di sudut kamar yang sedikit terbuka. Aku merangkak ke arahnya dengan tubuh gemetar. Tapi saat aku hampir sampai, sosok itu muncul di depanku, tinggi, hitam pekat, menatap dengan intensitas yang membuatku merinding. Aku menutup mata, menjerit sekuat tenaga, dan ketika ku buka mata lagi, sosok itu masih ada, lebih dekat, dan bayangannya seolah menutupi seluruh ruangan. Aku bisa merasakan tekanan di dada, napasku tersengal, dan seluruh tubuhku gemetar. Aku berbisik, "Lirih, iki ora becik. Aku kudu metu, ini tidak baik. Aku harus keluar." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba fokus pada satu hal, bertahan hidup dan keluar dari kutukan itu. Aku menatap Arga sekali lagi, berharap ada sesuatu yang bisa menolongku. Tapi tubuhnya tetap diam, tertelungkup, tak bergerak. Sesekali itu seolah menguasai seluruh energi di ruangan, dan aku merasa seperti dikuasai kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Aku mencoba menendang jendela, meraih pegangan, dan akhirnya berhasil membukanya sedikit. Hawa malam yang dingin menyeruak masuk, menusuk kulitku yang sudah dingin. Aku merasakan dorongan kuat dari dalam tubuhku, seperti ditarik keluar oleh kekuatan yang sama yang menahan pintu sebelumnya. Dengan tenaga tersisa, aku meloncat keluar, hampir tersandung di lantai luar yang basah karena embun malam. Begitu berada di halaman, aku terengah, napasku berat, tubuh gemetar, dan jantung berdegup kencang. Aku menatap rumah itu dari kejauhan, dan mataku masih menangkap sosok hitam itu di jendela kamar atas, menatapku. Bayangan itu seakan menempel dalam ingatan, menakutkan, dan sekaligus memikat dengan aura gelap yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu satu hal, ini lebih dari sekadar cinta gelap. Ini kutukan yang nyata, kutukan yang menunggu siapapun yang terlalu dekat dengan Arga dan rumah tua itu. Aku terduduk di halaman, menatap ke langit malam, mencoba menenangkan diri, tapi hawa dingin masih terasa, dan detak jantungku masih keras. Aku merasakan energi gelap yang mengintai, menunggu, dan aku sadar bahwa malam itu hanyalah permulaan. Petaka nyata baru saja dimulai, dan aku sudah terjerat dalam dunia yang lebih gelap dari apapun yang pernah kubayangkan. Cinta gelapku kepada Arga kini berubah menjadi pertarungan untuk bertahan hidup, melawan kutukan yang siap menelan siapa saja yang jatuh cinta di rumah tua itu. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik lirih, "Aku kudu kuat. Iki durung rampung, aku harus kuat. Ini belum selesai." Dan aku tahu, malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih menakutkan, yang akan terus menghantuiku hingga aku menemukan jawaban atau kehilangan semuanya. Keesokan harinya, aku masih duduk di kamar, tubuh lelah dan pikiran kacau. Mata memandang kosong ke jendela, melihat sinar matahari pagi yang seharusnya menenangkan, tapi kini terasa hambar,
tak mampu menyingkirkan sisa-sisa kengerian malam sebelumnya. Tubuhku gemetar, napasku masih tersengal, dan bayangan hitam yang kulihat semalam terus menghantui pikiranku. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke rumah itu, tidak untuk sementara. Tidak sampai aku menemukan jawaban. Tapi rasa penasaran, rasa ingin tahu yang mematikan, menempel seperti embun basah di kulit, membuatku sulit diam. Aku membuka laptop, mulai mencari informasi tentang Arga, tentang rumah tua itu, tentang semua yang terjadi. Aku mengetik nama Arga, kota tempat rumah itu berada, dan mencoba mencari jejak apapun yang bisa menjelaskan. Semakin aku menggali, semakin jelas bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada pola yang menakutkan. Nama Arga muncul di berita lama, di arsip surat kabar, di blog-blog yang menceritakan pengalaman orang-orang dengan pria misterius di kota itu. Banyak orang menulis tentang pria tinggi, berwajah misterius, selalu muncul di pinggir kota, selalu dekat dengan gadis yang jatuh cinta, selalu meninggalkan cerita horor di belakangnya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa gadis-gadis itu menghilang atau ditemukan dalam kondisi traumatis. Beberapa bahkan meninggal dengan cara yang aneh. Aku menelan ludah, jantung berdegup kencang. Setiap cerita terasa terlalu mirip dengan pengalaman yang baru saja kualami. Dan satu kata terus berulang di kepalaku, kutukan. Aku menggali lebih dalam, menemukan arsip lama tentang rumah tua itu. Rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, tapi beberapa orang yang berani mendekat menceritakan pengalaman menakutkan. Suara rintihan dari ranjang terdengar di malam tertentu. Darah segar muncul di spray, meski rumah tampak kosong, beong dan hitam. Terlihat di jendela lantai atas, menatap orang yang melintas. Rasanya seperti rumah itu hidup, seperti menunggu siapapun yang terlalu dekat dengan cinta terlarang untuk masuk dan menjadi mangsa. Hati kecilku berteriak, tapi aku tak bisa berhenti. Setiap berita, setiap pengalaman orang lain, semakin menguatkan firasatku bahwa Arga bukan manusia biasa. Dia, roh yang mencari cinta terlarang, cinta yang salah, yang mengikat korban-korbannya pada dunia gelapnya. Tubuhku gemetar, napasku berat, dan rasa takut menempel di kulitku seperti cairan dingin yang sulit dihapus. Aku menatap layar, membaca satu persatu cerita, dan semakin aku membaca, semakin aku merasakan kepanikan yang sulit dijelaskan. Aku mencoba mengingat semua yang kulalui bersama Arga. Bayangan hitam, bisikan dia milikku. Selamanya, bercak, darah di ranjang, hawa dingin yang menusuk tulang. Semua itu kini jelas bukan sekadar halusinasi atau permainan imajinasi. Semua itu nyata, dan aku hampir saja menjadi korban berikutnya. Aku menutup mata, menenangkan diri, tapi bayangan malam itu kembali menghantui. Aku bisa melihat sosok hitam itu menatapku dari sudut kamar, mendekat perlahan, seolah menunggu aku jatuh ke dalam perangkap cinta terlarang itu sepenuhnya. Dalam kepanikan dan rasa ingin tahu yang membunuh, aku memutuskan untuk pergi ke rumah itu sekali lagi. Aku tahu ini gila, tapi aku merasa perlu menghadapinya, perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku menyelinap ke rumah tua itu, malam menjelang, membawa senter kecil. Begitu masuk, udara malam yang dingin langsung menyelimuti tubuhku. Lampu mati sendiri, aroma kayu tua dan lilin basi memenuhi hidungku. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi bulu kudukku berdiri, dan jantung berdegup keras. Setiap langkah terasa berat, lantai berderit, bayangan menari di dinding, dan aku merasa seperti ditonton dari setiap sudut. Aku mendengar suara, langkah halus, napas yang tak beraturan, dan bisikan samar. Aku menoleh, dan mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku membeku. Sosok hitam itu muncul lagi di lantai atas, menatap langsung ke arahku. Tubuhku kaku, napasku tertahan. Aku tahu malam ini adalah malam terakhir pertarunganku dengan roh itu. Aku menatap ranjang, tempat semua horor dimulai. Sesuatu bergerak di sana, dan aku melihat Arga tahu tubuhnya tertelungkup. Wajahnya tak terlihat, terselimuti bayangan hitam yang sama seperti malam sebelumnya. Suara bisikan terdengar lagi, lebih dekat, lebih intens. Dia milikku, selamanya. Aku tapi suara tak keluar. Sosok itu bergerak mendekat, dan aku bisa merasakan energi gelap yang menelan seluruh ruang. Aku menutup mata, menjerit di dalam hati, berusaha menahan ketakutan yang hampir membuatku pingsan.
Aku mendengar suara familiar, tapi asing sekaligus. Suara Arga, tapi berbeda, seperti dari dunia lain. Kamu tak bisa lari. Kode-kodenya lembut tapi menusuk, membuat tubuhku gemetar. Aku menatap tubuhnya, yang kini tampak setengah manusia, setengah roh. Tubuhnya bergerak perlahan, menunduk ke arahku, dan bayangan hitam itu seperti melingkupi kami berdua, membuatku merasa terjebak dalam dunia yang tak bisa kulangkahi. Aku berlari, mencoba mencari jalan keluar, tapi semua pintu terkunci. Semua jendela terasa tertahan oleh energi tak terlihat. Aku menjerit, tapi yang kudengar hanyalah suara bisikan dan langkah-langkah berat. Aku merasa tubuhku tertarik ke arah ranjang, ke arah roh itu, dan setiap langkah terasa seperti melawan gravitasi gelap yang menahan. Aku terjatuh di lantai, menatap ke atas, dan melihat mata Arga yang kini penuh kilau gelap menatapku. Aku tahu, aku hampir menjadi korban berikutnya. Dalam kepanikan itu, aku ingat satu hal yang kubaca di arsip lama. Roh itu muncul setiap beberapa tahun, mencari gadis yang jatuh cinta padanya. Ini bukan cinta biasa, ini kutukan yang mengikat korban pada dunia gelapnya. Aku menutup mata, menahan napas, dan mencoba merapal mantra sederhana yang kutemukan di buku tua yang pernah kubuka semalam. Energi gelap itu bergetar, seperti marah, tapi aku tetap fokus, mencoba memisahkan diriku dari kekuatan Arga yang menyeret. Hawa dingin menusuk tulang, bayangan bergerak liar di sekelilingku, dan aku merasa tubuhku terhuyung antara dunia nyata dan dunia roh. Tangan-tanganku gemetar, napasku tersengal, tapi aku terus merapal mantra itu, menekan energi gelap yang menahan. Aku menatap Arga, yang kini menunduk. Tubuhnya seperti kehilangan bentuk, dan suara bisikannya terdengar seperti ratapan sedih. Kamu tetap milikku. Dan di saat itu, sesuatu terjadi. Energi gelap itu memuncak, bayangan hitam melingkupi seluruh rumah. Tapi aku merasakan percikan cahaya kecil dari dalam diri, energi yang muncul dari rasa takut yang kutahan, dari niatku untuk bertahan hidup. Sosok itu berteriak atau bisik, terdengar seperti jeritan, dan aku merasakan tekanan di tubuhku mulai hilang. Aku berdiri perlahan, menatap sekeliling, dan melihat rumah tua itu mulai berubah. Bayangan meredup, pintu terbuka sendiri, dan hawa dingin mulai surut. Aku menatap tubuh Arga yang kini perlahan menghilang, berubah menjadi bayangan samar yang melayang ke udara, lalu lenyap sepenuhnya. Rumah itu kembali sunyi, tapi ada bekasnya, rasa takut yang dalam, jejak kutukan yang masih terasa di udara, dan pengetahuan bahwa cinta gelap kadang lebih berbahaya daripada maut itu sendiri. Aku terduduk di lantai, napas berat, tubuh gemetar, dan hati terasa hampa sekaligus lega. Aku berjalan keluar dari rumah tua itu. Malam semakin larut, dan aku menatap ke langit gelap. Bayangan-bayangan malam itu mungkin sudah pergi, tapi rasa ngeri tetap menempel di pikiran. Aku menyadari satu hal yang menakutkan. Arga bukan manusia biasa. Dia roh yang mencari cinta terlarang, dan aku hampir menjadi korban berikutnya. Yang terjadi kini jelas cinta gelap kadang bukan sekadar salah, tapi kutukan yang siap menelan siapapun yang jatuh cinta padanya. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan rasa lega dan ngeri itu bercampur. Cerita ini berakhir, tapi pertanyaan tetap menggantung di kepala. Apakah cinta gelap kadang lebih berbahaya daripada maut itu sendiri? Aku menatap rumah tua itu dari kejauhan, satu terakhir kali, menelan ludah, dan berbisik pelan, "Iki durung rampung, nanging aku urip saiki." Ini belum selesai, tapi aku masih hidup sekarang.